Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Abi, saya Kesi Meirawati dan Umamah Aprianti akan mempresentasikan hasil telaah dan diskusi kami terkait dengan kurikulum sains terintegrasi dan literasi sains. Untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang kurikulum sains terintegrasi. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Sains terintegrasi. Sains terintegrasi merupakan sebuah konsep yang dapat dianggap sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar lebih bermakna kepada anak didik. Hakikat IPA terintegrasi. Pembelajaran IPA menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Pembelajaran IPA SMP MTS menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Tujuan IPA terintegrasi. IPA terintegrasi dimaksudkan untuk membantu siswa. Pertama, mengembangkan pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai IPA untuk belajar seumur hidup. Kedua, mengembangkan apresiasi terhadap peran IPA dalam membina keselamatan dengan daya hidup sehat. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran nilai IPA dalam menyelesaikan permasalahan setiap hari. Keempat, berfungsi secara efektif dalam teknologi yang semakin meningkat dan lingkungan global. Kelima, menghargai kebutuhan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Manfaat IPA terintegrasi. 1. Sejumlah topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari. 2. Pada pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik memanfaatkan keterampilannya mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. 3. Pembelajaran terpadu melatih peserta didik membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran, sehingga dapat memproses informasi yang dapat memungkinkan berkembangnya jaringan antar konsep. 4. Pembelajaran terintegrasi membantu peserta didik memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. 5. Daya ingat peserta didik terhadap materi dapat ditingkatkan dengan cara memberikan topik dalam berbagai ragam situasi dan kondisi. 6. Dalam perkembangan terpadu, transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi nyata. Prinsip-prinsip IPA terintegrasi dalam pembelajaran. Penerapan pendekatan pembelajaran terintegrasi dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan bahwa pembelajaran IPA harus lebih bermakna dan relevan dengan peserta didik. Pembelajaran terintegrasi memanfaatkan kondisi lingkungan siswa setempat sebagai sarana untuk mengajarkan IPA. Prinsip-prinsip pembelajaran IPA terintegrasi menurut Opara 2011 adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan siswa. B. Menekankan pada kebutuhan mendasar ilmu IPA. C. Menambah dimensi budaya pada pendidikan IPA. Rasionalisasi IPA terintegrasi. Pembelajaran IPA bergeser menuju pembelajaran IPA terintegrasi dilatar belakangi oleh A. Hasil penelitian bahwa sifat 6 guru efektif belum dimiliki oleh guru-guru IPA di jenjang SMP MTS. B. Mismatch tentang keadaan guru IPA di SMP, di mana guru IPA yang diampu oleh guru yang bukan lulusan S1 pendidikan IPA. C. Standards for Science Teacher Preparation merekomendasikan bahwa guru-guru IPA harus memiliki kecenderungan interdisipliner dalam IPA. Pengertian IPA terintegrasi menurut Sam Barrett. Pembelajaran IPA dengan beberapa unsur keterpaduan dalam activities, mini labs, problem solving, teknologi, skill builders, global connection, careers, dan science and literature or art. Berikut IPA terintegrasi dari Treville dan Hazen secara interdisipliner. Berikut model sains terintegrasi Fogarty, Ways to Integrated Curriculum. Berikut gambar kerangka sains terintegrasi. Kurikulum sains terintegrasi merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan yang mengintegrasikan beberapa pengetahuan biologi, fisika, dan kimia di dalam satu mata pelajaran. Tujuan pembelajaran terintegrasi adalah agar siswa memahami konsep-konsep pembelajaran IPA, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, mampu menggunakan teknologi sederhana, dan sebagainya. Memberikan inspirasi kepada kita bahwa pengajaran IPA tidak hanya menanamkan konsep-konsep IPA, tetapi juga hendaknya melibatkan siswa, baik secara fisik maupun mental dalam mendapatkan atau membangun konsep. Prinsip-prinsip pembelajaran terintegrasi. Yang pertama, pembelajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Pembelajaran memberikan pengalaman langsung kepada siswa.
Pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pembelajaran lebih menekankan keaktifan siswanya dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan hasil pembelajaran dapat mendorong perkembangan anak lebih lanjut dengan minat dan kebutuhannya. Kelebihan pembelajaran terintegrasi yaitu kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga belajar akan dapat bertahan lebih lama, dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa, dan dapat menumbuh kembangkan keterampilan-keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, dan respek terhadap gagasan orang lain, dan sebagainya. Keterbatasan atau kelemahan pembelajaran terintegrasi yaitu agak sulit dalam melaksanakan evaluasi materi yang disampaikan, kurang efektif dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dituntut dalam kurikulum. Bila konsep pembelajaran terpadu tidak dikuasai oleh guru, ada kecenderungan menyajikan materi pengetahuan yang dangkal. Dan guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas yang tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas serta mengembangkan materi. Literasi sains secara harfiah berasal dari kata literatus yang berarti melek huruf dan scientia berarti memiliki pengetahuan. Menurut PISA, kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Domain literasi sains ada 4 menurut PISA. Yang pertama, konten, merujuk pada konsep-konsep kunci dari sains yang diperlukan untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Proses, merujuk pada proses mental yang melibatkan suatu jawaban dari pertanyaan atau memecahkan masalah, seperti mengidentifikasi dan menginterpretasi bukti serta menerangkan kesimpulan. Yang ketiga, konteks, lebih menekankan pada kehidupan sehari-hari serta mengaplikasikan sains dalam pemecahan masalah nyata. Yang keempat, sikap, mendukung penyelidikan ilmiah, kepercayaan diri, minat terhadap sains, dan rasa tanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungan. Selanjutnya, indikator kompetensi literasi saintifik. Terdiri dari 3 kompetensi. Yang pertama, menjelaskan fenomena secara ilmiah dengan indikator, mengingat dan menerapkan pengetahuan ilmiah yang sesuai, mengidentifikasi, menggunakan serta menghasilkan model dan representasi yang jelas, menjelaskan implikasi potensial dari pengetahuan ilmiah bagi masyarakat. Kompetensi yang kedua, merancang dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah dengan indikator, mengusulkan cara mengeksplorasi secara ilmiah terhadap pertanyaan yang diberikan, mengevaluasi cara mengeksplorasi secara ilmiah pertanyaan yang diberikan, mendeskripsikan dan mengevaluasi berbagai cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk menentukan keabsahan dan keobjektifan data serta keumuman penjelasan. Kompetensi yang ketiga, menafsirkan data dan bukti secara ilmiah dengan indikator, mengubah data dari satu representasi ke representasi yang lain, dan menganalisis dan menafsirkan data dan menarik kesimpulan yang tepat. Cara melatih literasi sains dapat dilakukan melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk melakukan pembelajaran kontekstual, sehingga pembelajaran menjadi bermakna yang dimulai pada tahapan mengamati hingga mengkomunikasikan. Cara mengukur literasi sains. Literasi sains dapat diukur dengan tes objektif atau pilihan ganda, tes uraian, tes sikap, dan keterampilan. Teknik-teknik penilaian termasuk dalam jenis tagihan tes meliputi kuis dan tes harian. Tingkat berpikir yang digunakan dalam mengerjakan tes harus mencakup mulai yang rendah sampai yang tinggi. Berikut contoh soal dengan indikator kompetensi ilmiah. Dengan kompetensi dasar, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Pada kelas 7, materi ekosistem. Berikut wacana yang diberikan dalam soal. Berikut soal dan pilihan.